더러워, 씨. 간다. 저 새끼 잡아. Di awal film, tepatnya 7 tahun lalu, kita ditunjukkan dengan seorang pria bernama Choi Ye-jae. Seketika saja, kekasihnya bernama Jisoo menelponnya. Jisoo sebagai kekasih sangat support dengan apa yang telah Ye-jae lakukan. Ia memuji Ye-jae karena telah jadi peserta seleksi di perusahaan impiannya, yaitu perusahaan Taekang. 할 수 있다. 아니. Setelah itu, dengan percaya diri, ia pun melanjutkan perjalanannya menuju perusahaan yang ia tuju. Namun di tengah perjalanan, ia disenggol oleh seorang pria yang tiba-tiba saja pria itu bunuh diri di tengah jalan dan terpental. Bukan hanya semua orang yang ada di sana, Ye-jae sangat kaget dan trauma karena melihat kejadian mengenaskan tersebut. Ditambah pria itu mati di depan mata Ye-jae sendiri. Trauma dari kejadian pagi tadi sangat berpengaruh pada mental Ye-jae. Saat menjalani interview di perusahaan Taekang, ia menjadi gugup dan tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Disinilah awal mula kesialan yang akan ia alami selama 7 tahun ke depan. Mengingat mendapatkan panggilan interview di Taekang adalah impian semua orang, dan ia malah mengacaukannya sendiri. Setelah gagal di perusahaan impiannya, ia memulai bekerja paruh waktu karena harus melunasi utang untuk biaya kuliahnya. Ia terpaksa menjadi tukang paket, F&B, bahkan jadi supir dadakan. Ye-jae tak memiliki impian yang besar, ia hanya ingin hidup sederhana seperti orang lain, memiliki pekerjaan yang memadai, dan menikahi pacarnya yaitu Jisoo. Namun, ia sangat sulit untuk mencapai kesederhanaan tersebut. Ia juga sudah menjalani banyak hari dengan menulis lamaran, bahkan mungkin sudah 1000 lamaran yang ia tulis. Namun setiap wawancara, ia selalu gagal, dan harinya terus berulang seperti itu sampai entah kapan. 토익 점수도 높고 HS 큐바이트 경력뿐이네요. Singkatnya, setelah 7 tahun menjalani hari-hari suram seperti itu, Ye-jae mendapatkan kesempatan kembali untuk wawancara di perusahaan Taekang. Park Tae-yu yang memimpin jalani interview Taekang untuk Ye-jae memuji kerja kerasnya selama ini. Mr. Park seakan tahu apa yang Ye-jae maksud, tanpa Ye-jae sendiri jelaskan. 최희재 씨. Dari situ nampaknya wawancara Choi Ye-jae untuk Taekang mulus dan ada secerca harapan untuk memperbaiki hidupnya. Baru saja merasakan kegembiraan, ia mendapatkan telepon dari rekannya bernama Tae-sik. Ia diberitahu oleh rekannya tersebut bahwa investasi yang Ye-jae ikuti kepada Hyun-soo adalah investasi bodong. Dan tanpa basa-basi, investasi itu adalah penipuan. Dan tentunya, Hyun-soo adalah penipu ulung. Ye-jae langsung berlari menemui Hyun-soo. Namun sayang, Hyun-soo sudah kabur dan membawa semua uang Ye-jae dengan dalih investasi. 우리 돈 다 해쳐먹고 튀었대. Ye-jae akhirnya berusaha melaporkan Hyun-soo pada kepolisian. Dan seperti biasa, polisi tak bisa membantu apapun atas kejadian penipuan tersebut. 그런 법이 어딨어요? Ye-jae akhirnya meratapi nasib sialnya. Ia teringat janji manis saat Hyun-soo menawarkan investasi dan meminta Ye-jae menyerahkan semua uangnya kala itu. Ia pun berjalan dengan sangat lemas dan hendak menemui Jisoo. Saat sampai di depan rumahnya, Jisoo baru saja pulang dan diantarkan oleh pria lain yang terlihat lebih superior daripada Ye-jae. Ye-jae akhirnya mendekati Jisoo. Ia langsung merendah sampai ke inti bumi. Ia kecewa, sakit hati, dan lelah dengan apa yang ia alami selama ini. Ye-jae mengira bahwa Jisoo telah mendapatkan kekasih baru, walaupun Jisoo sendiri tak mengiyakannya. Ye-jae akhirnya memutuskan hubungannya dengan Jisoo dengan dalih bahwa dirinya hanya akan menjadi beban dan pengecut bagi Jisoo selama ini. 난 항상 너한테 집 만들잖아. 우리 관계가 그만하자. Di tengah malam yang diguyur hujan, Jisoo akhirnya sampai di apartemen kecilnya. Ia sangat terkejut karena semua barang-barang termasuk komputer untuk mencari pekerjaannya telah basah kuyup oleh air hujan. Semua barangnya basah karena dikeluarkan oleh pemilik apartemen sebab Ye-jae tak mampu membayar uang sewa saat itu.
Ia yang duduk semalaman sampai fajar yang menerangi gelapnya malam tiba, dibuat putus asa kembali karena perusahaan Taekang sebagai harapan terakhir hidupnya tak meloloskan Yeje sebagai pekerja baru di sana. Ia pun menangis karena tekanan hidupnya sangat berat dan sulit untuk dijalani. Malam hari pun tiba. YJ yang sudah benar-benar putus asa hendak mengakhiri hidupnya. Setelah ia rewind beberapa saat, ia pun mengingat bahwa nasibnya jadi seperti ini karena ulah pria di masa lalu yang membuatnya trauma dan gagal dalam wawancaranya. Ia pun akhirnya melompat tepat saat ibunya sendiri menelpon YJ. 죽음은 그저 내 고통을 끝내. 뭐 하늘나라. Bukannya mati, tiba-tiba YJ disadarkan diri. Ia sedang berada di dalam pesawat mewah. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang ia tahu hanyalah kematian dirinya sendiri. YJ akhirnya bisa melihat wajahnya sendiri di layar tabletnya. Ia kaget karena wujudnya saat ini berbeda. Seakan ia bereinkarnasi menjadi orang lain. Saat sedang bingung akan dirinya sendiri, YJ dikagetkan dengan seorang wanita yang mengucapkan wasiat sebelum YJ mati. Kematian hanyalah cara untuk mengakhiri penderitaanku. Aku sama sekali tidak takut mati. Wanita itu pun menjelaskan bahwa YJ telah mati, lalu membuka matanya dan membawa YJ ke dimensi lain. 넌 Dalam dimensi yang isinya hanya guntur, laut darah, dan para mayat hidup yang berusaha merangkak ke atas, wanita itu pun menjelaskan bahwa YJ harus dihukum karena telah berdosa. Terlebih lagi, YJ telah mengejeknya. Wanita itu ternyata adalah makhluk yang tak bisa mati, dan ia adalah bentuk perwujudan nyata dari maut itu sendiri. YJ kembali dibawa ke tubuh pria tadi oleh Maut dan menanyakan apa hukumannya. Maut menjelaskan bahwa Tuhan menganugerahi manusia dengan hak istimewa dan manusia hanya perlu mati sekali dalam hidup panjang mereka. Tentu saja, YJ tak menerima bahwa hidup adalah suatu hak istimewa ataupun anugerah. Sang Maut itu pun hanya tersenyum dan bersiap memberikan hukuman pada YJ yang tidak tahu hak istimewa atau anugerah yang Tuhan berikan. YJ akan mati selama 12 kali. Jiwanya akan memasuki tubuh 12 orang yang menghadapi kematian. YJ akan merasakan betapa menyakitkannya kematian. Namun, jika YJ berhasil menghindari kematian yang 12 orang itu hadapi, YJ bisa terus hidup di tubuh orang yang kematiannya YJ bisa hindari. Sampai sini paham? Oke, lanjut. Awalnya YJ menolak, namun game dari Sang Maut itu pun tak bisa di-cancel. Setelah Sang Maut pergi, pesawat yang YJ naiki mengalami turbulensi. Tentunya ini membuat YJ panik sesuai omongan Sang Maut tadi dan bersiap memakai semua pengaman yang ada agar ia tak kembali mati. Ternyata pesawat itu aman dan YJ berpikir bahwa ia telah selamat dari takdir kematian dari pria yang ia rasuki. YJ akhirnya mencari tahu siapa pria yang ia rasuki. Sangat mewah, bahkan di dalam pesawatnya saja terdapat barang-barang branded yang berharga. Tiba-tiba saja ada kristal yang masuk ke dalam tubuh YJ, dan kristal itu adalah memori dari pria yang ia rasuki. Ternyata pria tersebut adalah Park Jin-tae. Ia adalah putra kedua dari CEO perusahaan Taekang, terlahir sebagai konglomerat, bahkan punya pesawat pribadi. Karena dua bersaudara, ia selalu berkompetisi dengan sang kakak. Ya, kakaknya adalah Mr. Park yang memimpin YJ wawancara. Namun sepertinya orang tua mereka lebih condong kepada Jin-tae daripada Park. Bahkan perusahaan Taekang pun akan diteruskan oleh dirinya berkat sang ayah. 머릿속에 이상한 기억들이 잔뜩 들어왔어. Kembali sadar dengan ingatan baru, YJ akhirnya jadi tahu sepenuhnya background seseorang yang ia rasuki. Ia juga telah sadar bahwa orang yang ia rasuki ternyata CEO Taekang, dan Taekang adalah perusahaan impian dirinya sejak dulu. Ia pun akhirnya senang dan tersenyum, lalu berusaha untuk tidak mati di dalam tubuh seorang CEO Taekang ini. 이왕지사 이렇게 된 거 어쩜 이건
Baru saja ia selamat dari turbulensi, ternyata baling-baling pesawatnya rusak, sehingga membuat pesawat itu tidak stabil dan tentu saja ini takdir kematian yang sesungguhnya. YJ berusaha untuk bertahan. Ia pun memasangkan sabuk pengamannya. Tapi takdir berkata lain. Keadaan makin memburuk. Pesawat menjadi berlubang. Kapten dan pramugarinya pun tersedot. YJ yang bertahan sendirian di pesawat itu akhirnya mati lagi karena pesawat itu meledak. Setelah itu, ia pun bangun kembali dengan wujud aslinya dan bertemu kembali dengan sang maut. Ada 11 peluru tersisa dan jam yang bergerak mundur ke angka 11 yang menunjukkan ada 11 kematian lagi yang harus YJ tempuh. YJ bertanya untuk apa peluru tersebut. Maut pun menjawab bahwa peluru itu sisa kematian YJ ke depan. Setiap kali Maut menembakkan pelurunya, maka YJ akan dihidupkan kembali. Maut juga mengatakan bahwa jika YJ tak bisa berhasil bertahan dalam 12 tubuh yang berbeda, maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka. Gokilnya, neraka sudah siap dan gerbang yang berada di belakang YJ adalah gerbang menuju neraka. Maut pun mengajak YJ untuk melihat neraka, dan YJ tak kuasa melihat isi dari neraka itu sendiri. Setelah kembali, YJ menangis tak karuan. Menurut Maut, ini adalah kesalahan YJ sendiri karena mati sebelum ajalnya. YJ nampaknya sangat putus asa. Ia saat di dunia yang setiap harinya terasa seperti neraka, malah harus pergi ke neraka setelah mati. Namun, Maut sedikit meyakinkan YJ bahwa mungkin saja YJ tak berakhir di neraka jika YJ berhasil bertahan hidup dalam salah satu tubuh orang yang ia rasuki nanti. 그래, 이건 기회야. 널 위한 보너스 같은 게 아니라 YJ pun mulai termotivasi untuk bertahan hidup dan Maut akhirnya menembak YJ agar hidup kembali. 그럼 이제 두 번째 판 Setelah kembali hidup dan masuk ke tubuh orang lain, YJ terombang-ambing di angkasa dan buruknya tanpa parasut sama sekali. Di tengah-tengah udara, ia pun kembali mendapatkan kristal memori. Ternyata background pria yang YJ rasuki adalah Song Jae-sop. Ia adalah pria yang gemar dengan olahraga ekstrim. Selama ini, ia memiliki 4 rekor dunia, dan saat ini ia sedang memecahkan rekor terjun bebas tanpa parasut dari ketinggian 8.000 meter, lalu mendarat di atas jaring pengaman. Tentu saja, ini tantangan paling gila yang pernah ada. Jika ia berhasil dalam tantangan ini, maka sponsornya akan memberinya 3 miliar. 무한 이 도전한 막강한 내 인터넷 계정을 통해 현금 30억을 YJ yang sudah tahu background pria tersebut langsung bersemangat karena 3 miliarnya. Ia juga menggunakan kemampuan pemilik asli tubuh itu untuk mengendalikan terjun bebasnya. 이 남자의 능력이 인정. Yup, YJ kembali mati. Setelah kembali mati karena terjun bebas tanpa parasut, YJ kembali ke dimensi tempat Maut itu berada. Sang Maut pun telah siap menembak kembali YJ agar ia dihidupkan kembali. Namun YJ yang belum siap menjelaskan bahwa 2 kehidupan sebelumnya benar-benar sulit untuk dihindari. Sang Maut akhirnya menjelaskan bahwa dosa YJ sangatlah besar, dan YJ kebingungan karena ia merasa tidak melakukan apa-apa selama dunia selain dosa bunuh diri. Dan tugas YJ saat ini, selain bertahan hidup di setiap raga yang ia rasuki, ia juga harus mencari tahu dosa apa yang telah ia perbuat. Lalu Maut pun akhirnya menembakkan kembali pistolnya kepada YJ. 모르는 놈이구나. 그럼 자기한테 자신이 가장 말고. 뭐야? 거울.
Yeje dibangunkan kembali menjadi bocah SMA culun. Di sana, Yeje melihat seorang murid lain bernama Jinsang yang sedang menonton siaran kematian si penerjun bebas dengan tawanya yang terbahak-bahak. Merasa kesal karena kematian bukanlah lelucon, Yeje hendak menggampar Jinsang. 세상에 이런 병신 같은 새끼야 다. Namun gambarannya tak jadi, karena kristal memori telah datang kepada Yeje. Tubuh yang Yeje rasuki adalah bocah SMA bernama Hyoksu. Ayahnya meninggal saat ia berusia 5 tahun, dan ibunya menjadi tulang punggung keluarga. Setiap kali Hyoksu melihat ibunya pulang, ia selalu termotivasi untuk menjadi anak yang bisa membanggakan ibunya tersebut. Namun Hyoksu sangat membenci sekolah. Ia benci sekolah karena selalu dirundung oleh Jinsang dan gengnya. 챙겨 먹어야 키 큰다. 야, 여기 좀 봐봐. Singkatnya, Hyoksu yang sudah muak dirundung mengancam Jinsang akan bunuh diri dengan melompat dari atap sekolah jika Jinsang masih mengganggunya. Namun ternyata Jinsang sama sekali tak peduli. Jinsang malah meminta Hyoksu membawakannya susu stroberi pada saat itu juga. 이 병이 사오고 죽어라. 나한테 처맞아. Hyoksu putus asa dan menuliskan surat terakhir sebelum ia bunuh diri dan begitulah background dari Hyoksu. Setelah mendapatkan ingatan Hyoksu, Yeje tak jadi menggamparnya. Ia akhirnya menyadari bahwa Hyoksu nasibnya tak jauh berbeda dengan dirinya. Namun dengan ia merasuki tubuh Hyoksu, tandanya ia berhasil menggagalkan rencana bunuh diri Hyoksu itu sendiri. Belum lama ia tersenyum, Jinsang dan anak buahnya kembali merundung Hyoksu. Yeje dengan tubuh Hyoksu akhirnya membalas perlakuan pembulian Jinsang dengan menghajar mereka sampai terberak-berak. 한 대 피고 왔는데 내 자리에 딸 교육 없어. 말 새끼. 나 말린 새끼는 죽는다. Hendak kembali menghabisi Jinsang, anak buah Jinsang bernama Taeseok menghentikan Yeje memukuli bosnya. Tampaknya Taeseok cukup kuat dan berhasil mengajar Yeje. 지금 뭐하냐? 네가 뭔 상관인데? Karena kalah oleh Taeseok, Yeje terpaksa jadi samsak namun beruntung pembelajaran segera dimulai. 야, 이 비겁한 새끼야! 그럼 이거 Saat kelas dimulai, Yeje kembali berpikir, tak masalah jika ia menghajar Jinsang, tapi Taeseok tentu akan jadi masalah. Sepulang sekolah, Yeje kembali jadi samsak Jinsang, tetapi Taeseok menghentikan pukulan Jinsang. Jinsang sebagai bos tentu menggampar Taeseok, dan Taeseok hanya diam dan menuruti perintah Jinsang. 뭐해? Beruntung, perundungan hari itu dihentikan tak sengaja oleh kekasih Jinsang. 뭘 봐, 병신아. Saat sampai di rumahnya, Yeje dengan wujud Hyoksu agak merasa aneh karena pulang ke rumah yang bukan rumahnya. Ia juga melihat foto-foto keluarga Hyoksu. Seketika, ia mengingat masa lalunya yang sama, dibesarkan oleh ibu tunggal dan sangat menyayangi ibunya sendiri. 사랑해 우리 아들. 아유 하지 마. 하지만 나는 왜 평범함을 바랄 뿐이었다. Malamnya Yeje makan malam dengan ibunya Hyoksu. Masakan rumah dan perhatian ibunya Hyoksu benar-benar mengingatkan dirinya pada ibunya sendiri. Ia hanya menatap kosong dan merasakan rasa rindu yang mendalam pada ibunya sendiri. Bahkan ketika di kamar, ia masih mengingat nomor ibunya sendiri. Namun suasana rindu itu terganggu karena pesan dari Jinsang yang meminta uang esok hari. Yeje kembali berpikir, dan sepertinya bukan hanya Hyoksu saja yang ditekan oleh Jinsang. Yeje pun menatap tajam dan bersumpah akan membalaskan dendam Hyoksu pada Jinsang. 방금 그 놈은
형이 확실히 복수해줄. Singkatnya, saat di toilet sekolah, Yeje berinteraksi dengan Taesok. Ia bertanya sekaligus mengejek Taesok, karena Taesok yang faktanya jauh lebih kuat dari Jinsang malah jadi kacung saja. Seketika, Taesok emosi. Ia juga menyadari bahwa Jinsang bahkan jauh di bawah Hyoksu sendiri. Mana mungkin Taesok tak berani menghajar Jinsang. Setelah itu, Taesok pun menjelaskan mengapa ia malah jadi kacung Jinsang. Namun terpotong karena Jinsang malah datang ke toilet mereka. 너 같은 새끼한테 처맞는 놈이 저러고 있는. 그러니까 잘못 쳐먹어. Setelah keluar dari toilet, Taesok menjelaskan mengapa ia tak bisa mengajar Jinsang. Itu dikarenakan Jinsang memiliki backingan murid senior yang jago taekwondo. Jika menghajar Jinsang, maka teman-teman seniornya akan datang dan memukuli Taesok. 그 선배는 이진상은 그 선배랑 초등학교 때 그렇다는 거야. 계약해. 방법을 생각해보자. Singkatnya, saat makan di jam istirahat, Jinsang mencelupkan wajah Yeje ke dalam makanannya. Tentunya, Yeje tak bisa diam. Ia pun melakukan hal yang jauh lebih buruk daripada Jinsang, yaitu menyiram kepala Jinsang dengan mie kuahnya dan tersenyum pergi meninggalkannya. 요즘 급식 잘 나. 더러워 씨. 그럼 마저 먹어. Jinsang yang ditertawakan oleh semua murid meminta Taesok dan satu anak buahnya lagi untuk menangkap Yeje. Namun Taesok tak menerima perintah Jinsang. Bahkan kekasih Jinsang juga merasa malu karena Jinsang diberakin di tengah-tengah kerumunan murid. Sedangkan Taesok ia mempercayakan dirinya pada rencana Yeje, dan itulah keputusan darinya. 옷도 좀 갈아입고. Setelah dibuat malu oleh Yeje, Jinsang melaporkan kepada abang-abangannya yang jago taekwondo. Seketika abang-abangannya langsung cabut untuk mencari anak yang mempermalukan Jinsang. 불똥 튀기게 하면 계획 있어. Setelah masuk ke kelas Yeje, abang-abangan Jinsang awalnya bertanya pada Taesok. Karena bukan dirinya, ia pun bertanya siapa yang sudah tengil pada Jinsang. Jinsang pun menunjuk ke arah Hyoksu. 저 새끼야. 나 찐따잖아. Ya saja, abang-abangannya yang sangar tak percaya bahwa Jinsang disayurin oleh Hyoksu yang bahkan penampilannya benar-benar culun dan cupu. Apalagi senyum polosnya. Abang-abangan Jinsang langsung malu. Untuk apa mereka jauh-jauh datang kemari hanya untuk memukuli bocah lemah seperti Hyoksu? Mereka kecewa, memutuskan hubungan dengan Jinsang, dan meninggalkannya sendirian. 진상아! 형, 이제 어디 가서 나랑 친하다. 형, 저런 놈들의. Setelah ditinggalkan oleh backingannya, Yeje menghampiri Jinsang dan membuatnya kena mental. Apalagi ketika Taesok juga berada di pihak Jinsang. Mereka berdua telah melengsarkan Jinsang sebagai bosnya. 형도 가버렸으니까. 나 말했지. 내 끌어내려졌다. Buruknya Jinsang benar-benar sendirian. Taesok juga menghina Jinsang, sama seperti dirinya yang Jinsang hina kemarin. 병신 새끼. 저 새끼 우리가 버리니까 근데 저 병신 새끼. Terlebih lagi, kekasihnya malah bersama abang-abangannya. Ia ditinggalkan oleh siapapun dan hanya sendirian saat ini. Singkatnya, Yeje yang berhasil menyingkirkan perundungan dalam hidup Hyoksu berniat melatih otot-ototnya dengan workout. Namun saat di taman, ia dihampiri oleh Jinsang yang sepertinya Jinsang sangat dendam pada Yeje. Tapi, Jinsang masih saja trauma dan ketakutan. Padahal Yeje hanya membentaknya saja. 알아들었을 리가 없지. 마지막까지 가지가지 하네. Beruntung, ia tak ditabrak dan mati kembali. Namun tiba-tiba... 야!
Jin Sang dari belakang memukuli Ye sampai mati. Setelah bangun dari hidupnya, Ye marah-marah kepada sang maut karena ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bertahan hidup. Namun kematiannya di tubuh Hyoksu di luar dugaan dan di luar kendalinya. Maut yang mendengar ocehan Ye langsung melemparnya dan menginjaknya dengan keras. 때문에 괜한 희망을 가졌잖아. 살아남을. Ia berkata jika Ye bunuh diri di tubuh orang yang ia rasuki, maka hukumannya akan jauh lebih berat daripada neraka. Ye akhirnya mengeluh, rasanya bukan hanya di hidupnya saja dirinya selalu gagal, tapi di hidup orang lain juga. Maka dari itu, ia meminta kepada sang maut tubuh orang yang cukup superior untuk bertahan. Maut pun tersenyum dan menembaknya kembali. 줄 테니까. Ye kembali dihidupkan, namun anehnya semua tampak gelap dan hanya ada suara mesin di telinganya. Nampaknya tubuh yang Ye rasuki sedang disiksa entah karena apa. Setelah penutup mukanya dibuka, ia pun melihat orang-orang seperti mafia yang akan mengajarnya. Ketua mereka pun bertanya pada Ye, di manakah uang dan gadis yang ia sembunyikan. Ye yang tak tahu menahu akhirnya terpaksa akan dicungkil. 이러면 이쁘게 못 뽑아. Ia pun berjanji akan memberitahukan semuanya setelah ia mengingatnya. Ketuanya pun membantu Ye mengingat dengan cara memukulnya dengan palu. 근데 기억이 안 나세요? 기억이 나면 바로 기억나게 해줄게. Namun saat hendak dipalu, kristal memori pun akhirnya datang. Pria yang Ye rasuki adalah Lee Ju-hoon. Lee adalah seorang gangster. Ia dijuluki si pemecah masalah. Geng yang ia ikuti punya serikat di seluruh dunia. 우린 의뢰인의 어떤 문제든 해결해 줄게. 살인도 포함된다. Singkatnya, ia menolong seorang wanita cantik dan tentunya penting dalam organisasi mereka. Ia membawa wanita itu pergi dan mencuri 10 miliar duit bosnya. Lalu ia menyimpan uangnya di tempat yang hanya ia sendiri ketahui. Namun, saat ia akan menjemput si wanita yang akan ia tolong, bosnya dan para anak buahnya mengetahui keberadaan dirinya. Ye yang telah mendapatkan ingatan Lee akhirnya berusaha survive dengan kekuatan bela diri Lee yang luar biasa. Lee yang terpojok karena kalah jumlah, akhirnya mematikan lampu dan menyerang mereka semua layaknya asasin. Setelah berhasil mengalahkan para gangster tersebut, ia pun agak kecewa karena pria yang ia rasuki memiliki resiko kematian yang tinggi, namun memiliki kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, ia termotivasi karena pria yang ia rasuki memiliki uang sebesar 10 miliar yang ia simpan sendiri. Ia pun berusaha survive di kehidupan kali ini dan menaiki motornya. Ketua gangster itu melaporkan pada bosnya karena ia telah kehilangan Lee. Sontak Lee pun akhirnya diburu oleh para gangster seantero Korea. Bahkan Lee Ju-hoon dihargai 2 miliar jika ada yang berhasil menangkapnya. 위치 정보 올렸습니다. 무조건 죽는다. Dan pada akhirnya, Ye yang menggunakan tubuh Lee Ju-hoon beraksi untuk menghindari semua gangster yang mengejar dirinya, hanya bermodalkan motor.
Pada akhirnya, Yeje dikepung di tengah-tengah mall. Namun ia tak kehabisan ide. Ia pun bergegas masuk ke dalam lift dengan motornya. Namun tak beruntung, Yeje malah semakin terjebak di atas rooftop, sehingga ia menerjang pembatas rooftop dengan motornya. Yeje akhirnya berhasil kabur dari kejaran para gangster dan bergegas menjemput wanita yang akan ia tolong saat itu. Ia juga yakin bahwa dengan kemampuan bela diri Lee, ia bisa bertahan hidup. Yeje yang berhasil menemui wanita tersebut langsung dipeluk dengan erat. Ia pun berpikir bahwa Lee pasti sangat tulus mencintainya karena rela mengorbankan nyawanya sendiri demi wanita tersebut. 난 어떻게는 어디에 있어요? Setelah menangis karena khawatir pada Lee, wanita tersebut pun menanyakan di mana uang 10 miliarnya. Yeje yang tahu keberadaan uangnya langsung tersenyum dan menunjuk ke arah perahu di seberang danau tersebut. Namun saat ia berbalik pada wanita itu, 난 어떻게 해야 하나 하고. Yeje ditembak hingga ia pun mati. Yeje yang bangun dari kematiannya langsung ditertawakan oleh sang maut. Yeje akhirnya bertanya pada sang maut mengapa wanita yang bernama Eunje tadi malah membunuhnya. Sang maut pun menjawab bahwa Yeje saja bunuh diri dikarenakan uang, dan wanita tersebut membunuh Yeje karena uang juga. Yeje sedikit mengumpat di dalam hatinya bahwa hanya dialah yang tahu uang 10 miliar itu. Bahkan wanita tadi tak mengetahuinya. Setelah ia dihidupkan kembali, ia akan mengambilnya nanti. Sang maut akhirnya menembak kembali Yeje. Yeje ternyata dihidupkan kembali menjadi seorang narapidana. Ia sedang berada di dalam sel khusus dan seperti biasa, Yeje kebingungan. Setelah itu, sipir di sana mengeluarkan Yeje dari sel khusus dan membawanya ke sel semula. 신발 신고 임마. Pada awalnya ia gugup karena pasti di sel semula akan banyak napi lain. Salah seorang napi bernama Ji-yong menyambutnya dengan baik. Ia juga menanyakan pada Ji-yong kapan dirinya akan dikeluarkan, dan Ji-yong menjawab 4 hari lagi. Ji-yong juga mewanti-wanti seorang psikopat pada Yeje, karena bisa saja si psikopat gila itu membunuh dirinya sebelum ia bebas dari penjara. Yeje semakin dibuat bingung, ditambah barang-barang si psikopat juga menunjukkan bahwa dirinya psikopat. Tak lama kemudian, psikopat yang dimaksud pun datang dan membuat seisi sel terdiam. Setelah melihat wajah si psikopat, Yeje sangat terkejut karena dia adalah Jin Sang, pemuda SMA yang membunuh dirinya dalam wujud Hyoksu saat itu. Tanpa bicara apapun, Yeje langsung menghajar Jin Sang dengan sangat keras dan memukulinya dengan lampiasan emosinya saat itu. Napi lain pun sepertinya tak mau ikut campur, karena Yeje malah memukuli si psikopat tersebut dengan brutal. 맞자! 개자식아! 아, 형 그만해. 그러다 큰일 나. Entah mengapa Jin Sang malah jadi dicap sebagai psikopat, dan saat napi lain ketakutan, Yeje malah terus ingin menghajarnya. 맞자! 개자식아! 아, 형 그만해. 저 새끼가 나를? Pada akhirnya kristal memori pun datang. Ternyata pria yang dirasuki oleh Yeje saat ini bernama Cho Tae-sang. Ia bermimpi menjadi petarung MMA sejak kecil. Namun ia harus mengubur mimpinya karena keadaan keluarganya. Saat itu ia melihat ibunya yang memiliki utang pada rentenir. Tae-sang yang sangat ingin sekali membantu ibunya, saat itu ia ditawari menjadi tumbal atas kesalahan orang lain. Maksudnya, ia dijadikan tersangka kasus tabrak lari seseorang yang belum diberitahu mukanya. Jika ia menerimanya, maka ia akan mendapatkan 200 juta won.
Lagi pula, Taesang masih berumur 18 tahun, dan hukum Korea akan memasukkan Taesang ke dalam penjara masa percobaan. Taesang akhirnya terpaksa mengiyakannya. Taesang akhirnya pergi ke kantor polisi, lalu membuat pengakuan palsu bahwa ia menabrak seseorang dengan mobil curian. Sialnya, saat pengadilan, korban yang ditabrak malah meninggal dunia, sehingga kasus tersebut berubah. Taesang dituntut atas pembunuhan dan diadili 2 tahun penjara. 이고 조태상에게 2년형을 선고. 똑같은 범이 있네 진짜. 김실산남의 개새끼야. Singkatnya, Taesang kembali berbicara empat mata dengan pengacara si penabrak. Ia ingin berbicara langsung dengan si penabrak, atau minimal imbalannya dinaikkan jadi 1 miliar. Pengacara itu pun tak terima, bahkan ia cukup emosi dan mengancam akan membunuh Taesang jika ia macam-macam setelah keluar dari masa tahanannya. Namun mental Taesang sangat kuat, sehingga ia tak takut mati sekalipun. Setelah mendapatkan semua ingatan Taesang, mereka semua diperingatkan duduk oleh sipir. Yeje juga mengingat saat pertama kali Jinsang masuk ke dalam sel Taesang. Taesang ternyata ketua dari para napi di selnya. Jinsang juga mengakui dirinya bahwa ia adalah psikopat dan telah membunuh seseorang. Sontak pernyataan itu membuat para napi lain terdiam. 죽여봤지. 그런데 한번 해보니까 졌어. Saat ini, Jinsang yang sok psikopat terus mengintimidasi Yeje akan membunuhnya. Namun Yeje yang tahu seluk-beluk Jinsang tertawa terbahak-bahak. 어떻게 죽여줄까? Ia pun berdiri dengan santai, menyuruh napi lain untuk berjaga. Yeje akhirnya menggampari Jinsang tanpa ampun. 다들 잘 들어. 지금 미쳤어? 이발 새끼가 뭐라고? 제가 잘못했어요. Dan Jinsang akhirnya memohon-mohon meminta maaf. Permintaan maaf Jinsang ditolak. Yeje ingin Jinsang meminta maaf pada Kwon Hyuk-soo, bocah yang ia bunuh saat itu. Sontak, Jinsang sangat kaget sekaligus ketakutan. Bagaimana bisa Yeje mengetahui fakta yang sebenarnya? Yeje akhirnya berbicara pada semua napi bahwa Jinsang adalah penipu. Ia telah membunuh seorang anak kelasnya yang sering ia rundung. 이 새끼 이거 고등학생 때 찐따라고 괴롭히던 지가 찐따대고 괴롭혔던 애 찾아가서 찌질거리다 그걸 무기처럼 휘두르지 말고 이 새끼야. Mengetahui fakta sebenarnya, para penghuni sel pun memukuli Jinsang tanpa ampun. Bahkan saat waktunya makan, Jinsang hanya diam. Beruntungnya Yeje sebagai ketua masih memiliki sedikit hati dan menyuruhnya untuk makan. 물어보면 그냥 쳐 먹어 이 개새끼야. 뼈까지 다 씹어 먹어. 이 새끼 존나 센 척했잖아. 예수복이 꼭 교도소에서 하니까. Singkatnya, pada saat Yeje mengerjakan tugasnya di penjara, salah seorang pekerja napi dengan sengaja menembakkan piringan gurindanya untuk membunuh Yeje. Namun beruntung, Yeje dapat menghindarinya, dan piringan itu malah menancap di dada napi tersebut. Setelah menolong napi tersebut, Yeje malah dikepung oleh napi lain. Napi-napi itu ternyata dibayar untuk membunuh Yeje sebelum keluar dari tahanan. Yeje juga mengira bahwa yang membayar mereka adalah si pengacara yang membuatnya terjebak di penjara ini. guys. 끝난 거야? Setelah berhasil mengalahkan semua napi bayaran itu, Yeje dan Ji-young menikmati suasana sore sambil mengobrol. Ya, pada intinya obrolan itu merujuk pada kesadaran Yeje yang mulai mengerti bahwa hidup adalah kesempatan. Pada malam hari, Jinsang terbangun dari tidurnya. Ia pun membuat senjata tajam dari barang seadanya. Namun untungnya diketahui oleh Yeje. Yeje pun akhirnya menghajar Jinsang kembali. 너 여기서 나까지 죽이. 이런 쓰레기 같은. Ia juga mengungkapkan fakta-fakta Hyuk-soo. Ia berpura-pura bisa melihat orang mati di depan Jinsang.
menakut-nakutinya bahwa Hyoksu akan menghantui Jinsang sampai Jinsang mati. 혁수가 그러는데 급식실에서 네 머리에 나. Paginya, hari di mana Yeje dan Jiyong keluar dari masa tahanannya. Sebelum pergi, Yeje memberikan Jinsang susu stroberi, yang mana itu membuat Jinsang kena mental. Setelah bebas, Yeje dipanggil oleh sang pengacara. Pengacara itu memberikan imbalannya kepada Yeje. Namun Yeje menolaknya. Ia mengaku bahwa dirinya sudah bertobat. Ia juga menerima hukumannya selama 2 tahun dengan lapang dada dan berjanji akan merahasiakan apapun yang terlibat dengan si penabrak. Setelah itu, Yeje mengunjungi dermaga saat ia dibunuh oleh wanita yang ia selamatkan saat itu. Ia juga menaiki perahu untuk menuju ke suatu tempat. Tempat di mana hanya ia sendirilah yang tahu. Di mana tempat itu adalah tempat uang 10 miliar disimpan. Ia sangat bahagia, karena bingung mau dibuat apa uangnya, ia pun akhirnya memilih untuk istirahat sejenak. 전과자가 출소 후에 집이 일단 좀 쉬자. Yeje dibangunkan oleh sesosok ibunya. Ya walaupun itu hanya halusinasi karena tidur sore, tapi hal itu membuat Yeje mengingat ibunya kembali. Ia merindukan ibunya kembali. Ditambah ibunya Taesang menelpon, seolah itu adalah ibunya Yeje sendiri. Ia pun terus menangis sampai sinar di hari tersebut sirna. 엄마가 금방 갈게요, 엄마. Singkatnya, Yeje membagi uangnya menjadi 2 bagian. Ia pun menyimpan sebagian uangnya di loker stasiun dan akan hangus jika 4 hari tidak diambil. Setelah itu, ia pun hendak berpulang ke halaman rumahnya dahulu. Saat ia mengangkat telepon, tiba-tiba... 네, 다 왔어요. Bapak dari anak yang ditabrak langsung menusuk-nusuk Yeje. Yeje yang tak bisa apa-apa hanya diam dan sedikit menjelaskan bahwa bukan dirinya lah yang membunuh anaknya. Namun karena ada orang lain yang mendekat pada mereka, si bapak itu pun pergi meninggalkan Yeje. 근데 따님분 제가 다른 사람이. Ternyata orang yang mendekati Yeje adalah Jiyong. Jiyong nampaknya kaget awalnya. Namun tatapan Jiyong berubah dan malah menusuk Yeje untuk membunuhnya. Jiyong melakukan itu karena ia adalah salah satu dari napi bayaran saat di penjara. Ia dihadiahi 100 juta won untuk membunuh Yeje. Yeje yang sekarat melihat teleponnya berdering. Telepon itu dari ibunya. Ia hanya bisa menangis dan berusaha mengambil teleponnya. Setelah kembali ke alam sang maut, Yeje hanya bisa meneteskan air mata. Tinggal 7 kali lagi Yeje harus memasuki tubuh orang lain. Ia pun duduk dan berbicara pada sang maut. Jika pria tadi tidak menikamnya, maka ia tidak akan mati. Yeje juga menyalahkan tindakannya karena lupa kepada sang korban. Maut juga menyalahkan Yeje karena terlalu egois memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. 그럼 너희 엄마는 누굴 죽이고 싶을까? 다음에 집중. 그래. Seketika, ia pun berambisi untuk mengambil sisa uangnya di loker dan meminta Maut untuk cepat menembaknya. 저기요! Setelah kembali dihidupkan, ia pun bingung mengapa dirinya tak bisa bergerak. Dan setelah melihat dirinya di cermin, ternyata ia merasuki tubuh bayi. Ia hanya bisa menangis dan tangisannya didengar oleh para pengunjung kafe. Setelah mendengar tangisan Yeje yang menjadi seorang bayi, ibu dari sang bayi itu pun datang dan berusaha menenangkan Yeje. Padahal dalam hati Yeje, ia sedang bergumam mengenai 10 miliarnya. Ibunya pun bergegas pulang dan menaiki mobilnya. Setelah itu, si ibu malah marah-marah kepada Yeje. Tantrumnya kambuh dan tentu saja membuat Yeje kebingungan atas apa yang ia lakukan. 폭력으로 인해 한 명씩
뭐야, 저. Setelah sampai di rumah, ibunya pun melempar YJ dan memerintah suaminya untuk menyuapi YJ. Namun sang suami berkata bahwa makanannya telah kadaluarsa 4 bulan yang lalu. Si suami juga tidak peduli. Ia tetap menyuapi YJ. YJ yang tak mau menelan makanannya malah dimarahi dan dibentak oleh pria tersebut. 아이 맛있어. 말라고 확 시작. 아, 뭐? 경찰? Tak lama kemudian, seorang polisi dan wanita dari Komisi Pelindungan Anak datang karena pihak rumah sakit mengindikasi ada luka penganiayaan pada bayi mereka. Hal itu pun membuat pasutri gila itu panik. 아씨, 경찰이 왜... 아동학대 신고 받고 좀 들어가겠습니다. 오해를... 잠시 아이 좀 살펴볼게. 오해를 받는 거야. 우리가 자기 자식을 때리. Saat hendak mengecek keadaan bayi YJ, sang suami memberikan kartu identitasnya bahwa ia juga bekerja di pusat kesejahteraan anak. Jadi mana mungkin mereka menganiaya anak mereka sendiri. Pak Pol itu pun mempercayainya. Ditambah lagi bukti-bukti foto harmonis keluarganya yang mereka pajang. Lantas, polisi dan wanita itu pun meminta maaf dan pergi meninggalkannya. 뭔가 좀 오해가 있었나 보네요. 안 돼! 도와주세요. Setelah polisi itu pergi, mereka berdua pun menatap tajam pada YJ. Sang ibu marah-marah dan menyalahkan bayinya karena menurutnya hidup mereka jadi tak tenang dan banyak masalah setelah melahirkan si bayi. Ia pun menggebotkan bayinya dan menyekap bayi itu hingga YJ kembali ke alam sang maut. 네가 태어나고 나서 되는 게 하나도 없어. Setelah bertemu kembali dengan sang maut, YJ pun bertanya mengapa ia tak mendapatkan kristal memori. Sang maut menjawab bahwa bayi tersebut tak memiliki ingatan ataupun kemampuan. Lalu, dengan kisah hidup pendek dari bayi tersebut, menurut maut YJ harusnya paham. YJ sudah menyia-nyiakan kesempatan hidupnya. Ia seharusnya memiliki banyak kesempatan dalam hidupnya, bukan malah menyerah dan bunuh diri. Sedangkan sang bayi, ia bahkan tak memiliki pilihan apapun, namun terpaksa harus mati. Setelah itu, YJ pun meminta sang maut untuk kembali menembaknya dan memperingatkan kembali pada YJ bahwa jika ia membunuh seseorang, maka sang maut sendiri akan ikut campur. 대신 네가 누군가를 내가 사람을 왜 죽여? Setelah kembali dihidupkan, ia pun sesegera mencari ponselnya. Ternyata ia hanya memiliki waktu 15 menit untuk mengambil uang 10 miliarnya. Sehingga ia pun bergegas ke loker stasiun. Beruntung ia masih sempat mengambil uangnya. Lalu setelah melihat dirinya sendiri, ia pun memuji wajah dan suara pria tersebut. Terlebih lagi, pria yang ia rasuki adalah seorang model. 모델이구나. Tak lama kemudian, kristal memori pun datang. Pria muda kali ini bernama Jang Gyeon-woo. Sejak dulu, ia disukai semua orang karena penampilannya. Uang datang dengan mudah berkat ketampanannya, dan ia hidup tanpa tujuan saat menjadi model. Setelah pulang ke rumahnya, YJ dibuat terkaget karena rumahnya sangat mewah dan estetik, ditambah koleksi jam tangan mahal dan perabotan yang sangat mewah. YJ pun tak sengaja menemukan koran, dan ia akhirnya tahu kabar terbaru saat ini, terutama soal orang tua bayi yang sebelumnya dibunuh, kecelakaan lalu lintas, dan pembunuhan berantai. Semua itu adalah hasil dari YJ yang merasuki tubuh para korban tersebut. Ia pun akhirnya penasaran bagaimana pria yang ia rasuki saat ini mati. Kemudian, ia pun ditelepon oleh seorang pria bernama Seojin. Seojin nampaknya sedang menunggu kehadiran YJ pada pesta orang-orang penting dan terkenal di Korea. YJ yang tertarik, akhirnya langsung bergegas ke sana. 진. VIP 파티 가기로 했잖아. 걱정이나 하는 것보단 Setelah di sana, Seojin memberitahu YJ jika ia membuat tuan rumah pesta senang, maka YJ bisa menjadi model untuk Taekang. Namun pembicaraan mereka pun terputus karena tuan rumah yang dimaksud telah hadir. 오늘 이 제 친구입니다. 모델이에요. 글쎄요.
Ternyata tuan rumahnya adalah Mr. Park, kakak dari Park Jin-tae yang mungkin ia sekarang sudah jadi CEO Taekang, menggantikan adiknya yang sudah mati. Yeje yang sedang mabuk tentunya ingat siapa pria tersebut. Besoknya, Yeje terkapar mabuk dan dibangunkan oleh kakak dari Jang Gyeonu. Ia membangunkan karena Yeje telah berjanji akan menjaga kafenya selama seminggu. Ia pun akhirnya terpaksa untuk bangun. 야, 내가 미국에 가는 일어나 좀. Yeje akhirnya membantu sang kakak walaupun agak canggung. Dan saat ia menerima tamu, ia dibuat kaget. Karena tamunya tersebut adalah mantan pacarnya sendiri yang ia tinggal mati. 마시지도 못하는 술을 얼마나 마신 거야. 아유. 너만 사랑해. Ia pun hanya bisa membeku dan menatap Jisoo dengan kaget. Bahkan saking gugupnya, ia memberikan kopi Jisoo dengan gemetar. Ia pun dikomentari oleh kakaknya yang sepertinya peka bahwa adiknya memiliki perasaan. 맛있게. 아니, Kakaknya pun memberitahu bahwa wanita tersebut hampir setiap sore berada di kafe ini. Saat ini, ia adalah seorang novelis. Yeje pun searching dan ternyata memang benar, Jisoo adalah seorang novelis. Yeje membaca bio dan histori Jisoo. Saat Jisoo diwawancara, Jisoo membuat referensi tulisannya dari kisah hidupnya bersama kekasihnya yaitu Yeje sendiri. Hal ini membuat Yeje mengetahui faktanya yang menyedihkan. Yeje pun akhirnya pergi ke perpustakaan. Di sana ia mengingat masa-masa bersama dengan Jisoo. Novel yang Yeje baca dari tulisan mantannya pun membuat ia tercerahkan. Karena tulisannya berdasarkan pengalaman Jisoo dan Yeje pribadi. Yeje semakin banyak mengingat soal Jisoo. Saat ia melihat kekasih cantiknya sedang didekati oleh pria lain, bahkan berjalan berdua di tengah hampasan daun dan mengatakan rasa cintanya masing-masing bahwa mereka akan selalu bersama kapanpun. 그리고 나만 당연한 거 아니야? 사랑하니까 헤어져. 나도. 나는. Hal-hal tersebut membuat Yeje meneteskan air matanya. Ia juga sempat mengingat saat Jisoo melihat pulpen yang ia suka saat itu. Yeje pun membelikannya dan menjadikan pulpen itu sebagai hadiah untuk Jisoo walaupun ia sedang tak memiliki uang. 네, 이지수 작가. 지수. Saat Yeje merenung sambil melirik-lirik Jisoo yang sedang menulis, Jisoo dihampiri oleh sang kakak dan keluarganya. Disinilah Yeje baru menyadari bahwa yang dulu mengantar Jisoo pulang bukanlah kekasih barunya. Jisoo ternyata tak berpaling dari Yeje. Pria tersebut adalah kakaknya Jisoo sendiri. Selain janji dari sang kakak yang meminta Yeje menjaga kafenya, niat awal Yeje pun berubah. Ia akan menjaga kafe kakaknya demi Jisoo yang setiap hari mencari inspirasi di kafe kakaknya itu. Di hari selanjutnya, seperti biasa, Jisoo kembali ke kafe Yeje. Yeje yang sudah tahu banyak tentang Jisoo melayaninya dengan sepenuh hati. Bahkan Yeje juga memberikan cake gratis dan berpura-pura menjadi fans Jisoo saat itu. 나왔습니다. 미래의 너에게 정말 재밌게. Di sini, Yeje mendekati Jisoo, seolah ia juga ingin menerbitkan sebuah idenya. Yeje meminta saran atas cerita fiksi yang Yeje buat. Yeje menceritakan kisah hidupnya setelah ia mati, bertemu dengan maut, dan masuk ke raga setiap manusia yang berbeda sebagai hukuman. Dengan reaksi yang nampaknya seperti nyata, Jisoo tersenyum dan memuji ide Yeje tersebut. Namun saat Jisoo menanyakan siapa tokoh utamanya, Yeje terdiam. Ia pun berdalih bahwa ia belum menemukan nama yang cocok untuk pemeran utamanya. Setelah itu, Yeje pun meminta tanda tangan Jisoo. 받은 거예요. Setelah tahu bahwa Jisoo masih menyimpan bahkan masih menggunakan pulpen pemberiannya, ia pun terdiam. 아, 근데 저 사인 하나만 해주세요. 그거 왜요? Jisoo jadi teringat masa lalunya, di mana ia dan ibu Yeje sedang meratapi kematian Yeje. Ibunya Yeje memberikan hadiah terakhir dari Yeje pada Jisoo, yaitu pulpen yang sangat Jisoo suka. Karena hal itu, Jisoo pun kembali teringat dengan Yeje. Singkatnya, semenjak hari kemarin, Yeje jadi sering bertemu dengan Jisoo. Ia seolah-olah menulis novel yang untuk satu orang saja.
menceritakan semua pengalamannya dalam dalih fiksi kepada Jisoo. Namun, seketika saja Jisoo bertanya mengapa tokoh utama ceritanya tak pernah mengunjungi ibunya. Dalam renungannya, Yeje pun menjawab itu dikarenakan akan menyakitkan bagi pemeran utama jika ia harus bertemu dengan ibunya. Jisoo pun semakin kagum dengan Yeje yang menceritakan kisahnya seperti nyata. Dikarenakan sudah larut, Jisoo pun pulang dari kafe itu. 본인이 직접 겪은 것처럼 막 Saat melangkahkan kakinya untuk pulang, hujan pun turun dengan deras. Yeje akhirnya berlari dan memberikan payung kepada Jisoo. 씨! 그래요. 내일 봐요. Setelah kembali ke kafenya dan membersihkan gelas yang pecah, Yeje mendengarkan kabar dari pelanggannya bahwa ada wanita yang sering datang ke kafenya kecelakaan di tengah jalan. Ia pun langsung mengingat Jisoo dan langsung traumatis lalu berlari mencari Jisoo. Setelah sampai di TKP, ia pun semakin tak percaya bahwa wanita dengan payung merah telah mati kecelakaan saat itu. Ia pun menggila karena panik. 여자 상태 어떠냐고 살았냐고! Beruntungnya ia pun melihat Jisoo di arah seberang dan rasa paniknya langsung memudar. Setelah itu, karena lengan Yeje terluka, Jisoo mengobati lengan Yeje. Ia juga berkata bahwa Yeje terlihat sangat panik dan pasti orang yang Yeje maksud sangat berarti bagi hidup Yeje. Ia juga jadi teringat di mana pertama kali Yeje mati. Sama paniknya seperti Yeje tadi, Jisoo panik setengah mati dan menangis jadi-jadinya setelah mengetahui Yeje kekasihnya mati. 체이지 어딨어요? Bahkan Jisoo pun masih tak bisa move on pada Yeje. Jisoo yang hendak pulang dimintai untuk mengunjungi kafe esok hari, namun Jisoo menolak. Karena menurutnya, mendengarkan cerita darinya malah mengingatkan Jisoo pada seseorang alias Yeje. 내일도 이야기해줄게요. Besoknya, Jisoo ternyata mengunjungi makam Yeje. Ia mengungkapkan segala perasaannya selama ini. Yeje yang melihatnya dari belakang, dibuat sesak dada karena wanita yang ia cintai tetap mencintainya, walau dirinya telah mati. Yeje juga dibuat meneteskan air mata setelah melihat makamnya yang sangat rapi beserta foto-foto semasa hidupnya bersama orang-orang terdekatnya. Dan tiba-tiba, suara wanita paruh baya yang Yeje sangat rindukan terdengar dari belakang. Ya, itu adalah ibu Yeje. Yeje akhirnya meninggalkan sang ibu yang tidak mengetahui siapa dirinya. Ia hanya melihat ibunya yang selalu membersihkan makam anak satu-satunya itu dengan sepenuh hati. Setelah diratapi, ibunya pun bergegas pergi ke toilet. Yeje yang mengejarnya dibuat tak kuasa bergerak dan hanya bisa meneteskan air matanya. Dadanya sangat sesak setelah mendengar orang yang membesarkannya, mendidiknya, menafkahinya sejak kecil menangis jadi-jadinya. Isakan tangis ibunya itu didengar jelas oleh Yeje. Yeje akhirnya keluar dari pemakaman. Ia menangis dan hanya bisa meminta maaf kepada ibunya tersebut. Singkatnya, Yeje dengan tubuh Gyonu menyiapkan uang yang banyak dan menuliskan surat untuk ibunya dengan dalih dari teman Yeje. Esoknya, ia pun memberanikan dirinya masuk ke dalam apartemen ibunya. Bahkan ia juga masih mengingat sandi ruangan mereka. Setelah masuk, Yeje dibuat tak kuasa karena keadaan rumah ibunya yang sama sekali tak berubah. Ia pun meninggalkan uang itu dan bersegera pergi dari rumahnya. Malamnya setelah pergi dari rumah ibunya, ia pun berdiam diri di trotoar. Lalu ia pun tertimpa oleh pelang yang terjatuh tepat di kepalanya. Beruntung saja itu hanya sebuah mimpi. Singkatnya, Yeje kembali banyak mengobrol dengan Jisoo. Karena khawatir, ia pun mengantarnya pulang. Di jalan, ia pun menyadari satu hal. Hari-hari yang biasa saja saat mereka berjalan bergandengan tangan. Momen itu saja sudah lebih dari cukup untuk melanjutkan hidup.
Ia pun merasa bodoh karena tidak menyadarinya dari awal. Alasan kita sebagai manusia takut mati juga dikarenakan tidak akan ada hari esok. 죽음이 두려운 이유는 씨가 쓰고 있는 얘기는 Seketika Jisoo bertanya pada Yeje, apakah ceritanya akan berakhir bahagia? Yeje juga agak bingung karena ceritanya saja masih ongoing. Namun, Jisoo dapat memastikan bahwa ceritanya mungkin akan berakhir bahagia karena terlihat menyakitkan bagi si pemeran utama. Dalam dialog mereka berdua yang nampaknya sangat intens, Yeje dengan tubuh Gyeonu berniat memberitahu perasaan yang sebenarnya, karena mungkin saja hari ini adalah hari terakhir ia hidup di dunia ini. Ia pun menceritakan dirinya yang memiliki pacar di masa lalu. Pada saat itu, ia tak bisa menampilkan sisi terbaiknya pada pacarnya. Bahkan saat sang pacar menjadi customer di tempatnya ia bekerja, pacarnya sangat bangga mengenalkan dirinya pada rekan-rekan kerjanya. 친구예요. 안녕하세요. Pokoknya Yeje mengungkapkan semua isi hatinya sebagai Yeje dengan wujud Gyeonu. Ia meminta maaf kepada kekasihnya di masa lalu karena telah berprasangka buruk. Hal ini membuat Jisoo menangis. Di mata Jisoo saat ini Gyeonu sama persis dengan kekasihnya yaitu Yeje. Tak perlu basa-basi lagi, Yeje langsung memberitahu pada Jisoo bahwa cerita yang ia karang adalah fakta. Walau sulit dipercaya, tapi itu memang benar terjadi. Dirinya adalah Choi Yeje. Namun belum sempat menjelaskan semuanya, sebuah mobil pun menabrak mereka berdua. 나 정말로 최희재야. 어? Jisoo pun kemudian mati. Namun, Yeje belum sepenuhnya mati. Dan plot twistnya, ternyata yang menabrak mereka berdua adalah Mr. Park. Yeje pun langsung teringat di kehidupan-kehidupan sebelumnya bahwa Mr. Park terus terlibat dalam setiap kematian di hidupnya. Bahkan, Mr. Park yang tahu bahwa Yeje masih sadar langsung membunuhnya seketika. Sebelum membunuhnya, Mr. Park berkata bahwa mau manusia ataupun perusahaan, euthanasia adalah keahliannya. 내가 안락사 전문이거든. Setelah bangun dari hidupnya, ia pun kesal. Lalu ia bersumpah akan membunuh Mr. Park. Ia juga mengambil pistol sang maut dan sepertinya ia menembak sang maut itu sendiri.